Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai peluang dan tantangan transisi energi di Indonesia pasca KTT G20 di Bali dengan beranggotakan Rahma Sofia Mubarokah, Rio Nandika, dan saya sendiri Salma Cairunisa. Untuk pemateri pertama yaitu Rahma Sofia, yang kedua adalah Rio, dan yang ketiga adalah saya sendiri Salma. Untuk selanjutnya, dipersilakan untuk pemateri pertama. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan peluang dan tantangan transisi energi. Sebelumnya, Indonesia menghadapi tantangan untuk memenuhi permintaan energi yang meningkat, menyediakan akses listrik yang adil, dan mewujudkan komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Untuk mencapai target penurunan emisi pada tahun 2030 sebesar 29% tanpa syarat dan hingga 41% dengan bantuan internasional bila dibandingkan dengan skenario business as usual seperti tercantum dalam Nationally Determined Contribution atau NDC, serta target baruan energi terbarukan tahun 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050, Indonesia harus memfokuskan diri pada berbagai pilihan di sektor energi. Pemerintah daerah atau Pemda dan masyarakat dapat menjadi motor untuk mencepat transisi energi. Transisi energi yang terdesentralisasi relatif memerlukan waktu yang lebih singkat karena dilakukan dalam skala kecil dan dampaknya pun dapat secara langsung dirasakan dan dilihat oleh masyarakat. Peluang dalam implementasi transisi energi di Indonesia sendiri antara lain Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN menyatakan bahwa pihaknya sebagai penyedia listrik di Indonesia telah merancang skema transisi energi melalui RUPTL atau Rencana Umum Penyedia Tenaga Listrik berbasis energi terbarukan. Dalam RUPTL saat ini porsi energi terbarukan mencapai 52%. Hal ini menjadi langkah awal dalam transisi yang akan dirancang. Kemampuan mengatasi tantangan transisi energi akan membuka peluang baru dan lapangan kerja baru, peningkatan kebutuhan keahlian inovasi teknologi dan digitalisasi, terbukanya peluang ekonomi baru, ekonomi hijau untuk mempercepat pemulihan global. Dengan adanya program transisi ini juga diharapkan dapat menjalin komunikasi yang baik dengan negara lain. Negara yang sudah siap bisa jalan terlebih dahulu sambil membantu negara lain yang belum mampu. Kita harus membangun lebih banyak kolaborasi untuk mempermudah akses layanan energi yang terjangkau, menciptakan inovasi teknologi, dan terobosan pendanaan, perumusan strategi yang konsisten dan berkelanjutan. Tantangan dalam implementasi transisi energi di Indonesia antara lain belum mempunyai kesadaran yang tinggi dalam memanfaatkan energi di kalangan masyarakat. Perbedaan potensi EBT di berbagai daerah merupakan tantangan teknis. Hal ini memungkinkan pembagian energi berbasis EBT seketika daerah mengalami kelimpahan atau kelangkaan energi. Transisi energi membutuhkan proyek-proyek baru. Artinya juga dibutuhkan investasi yang baru, karena itu dibutuhkan eksplorasi mekanisme pembiayaan yang tepat agar tercipta keekonomian harga yang kompetitif. Kemudian, perlu dukungan riset dan teknologi. Kepala negara menekankan bahwa dalam transisi energi diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan teknologi yang baru, yang lebih efisien dan lebih kompetitif, sehingga bisa menurunkan biaya dan meningkatkan nilai tambah pada produk industri energi baru terbarukan. Selain itu, diperlukan persiapan berbagai kompetensi dan keahlian dari tingkat dasar hingga Iya. terus